wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Iksan Baper, bawa perubahan gagah pol. So guys, episode ini merupakan episode pertama dari podcast Iksan Baper yang akan membahas terkait dengan prestasi. Kita sebagai mahasiswa atau di kalangan mahasiswa tentunya sudah tidak asing mendengar kata prestasi. Nah, prestasi itu bukan, menurut saya nih ya, prestasi itu bukan terkait dengan hanya terkait dengan apa yang kita dapatkan saat lomba atau mendapatkan piala, tapi di sisi lain kita juga kalau sedang mengadakan acara dan kita menjalankan dengan baik dan berhasil, itu adalah sebuah prestasi. Langsung saja kita bahas prestasi ini dengan ahlinya, yaitu ada narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa. Halo Mbak Mail. Halo Dati. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Mail, boleh perkenalan dulu dong untuk Iksan Baper di sana. Baik, oke. Halo Iksaners, dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Meili Ekawati. Teman-teman Iksan yang lain biasa panggil saya Mail. Saya dulu berada di divisi Sains Al-Quran yang kemudian akhirnya berinkarnasi menjadi karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan sekarang saya sudah tidak masuk divisi mana-mana. Oke. Mbak Mail ini asalnya dari mana sih Mbak kalau boleh tahu? Asalnya dari Purbalingga. Purbalingga. Ngapak ya seperti Betul. saya. Ngapak Pride. Oke. Orang ngapak orang kepul ya? Benar. Oke. Ngapak banget. Oke. Terus ini Mbak Mail, kesibukan Mbak Mail di bulan ini atau minggu-minggu ini itu ngapain sih Mbak? Kesibukan kayak mahasiswa semester 8 umumnya, sibuknya sekarang skripsian, ke kampus konsul sama dosen, dan ya sama seperti rutinitas biasanya kembali ke pondok, kemudian ya paginya di kampus seperti itu. Oke, itu kesibukan Mbak Mail sangat padat ya teman-teman. Oke, lanjut nih. Dati kepo nih sama Mbak Mail. Boleh nggak sih Mbak diceritain terkait dengan lomba atau prestasi yang sudah diikuti Mbak Mail, dan prestasi apa yang paling berkesan? Oke, kalau ngomongin tentang lomba ataupun prestasi, tentunya masih lebih banyak orang-orang yang lebih produktif dan juga berpengalaman di bidang ini ya, apalagi di Unpidal sendiri. Tapi secara pribadi untuk lomba yang paling berkesan bagi saya tentunya adalah lomba pertama saya, dan itu diawali dari UKM Iksan. Jadi di tahun 2020 itu tahun pertama UKM Iksan berdiri. Kemudian di akhir tahun di bulan Oktober itu ada lomba namanya Festival Rebana dan Sinergi. Dan di situ ada satu cabang esai, dan di situ saya mengawali perjalanan untuk mengikuti lomba kepenulisan dari Versari yang berangkat dari situ, alhamdulillahnya itu jadi first winner. Oke, itu pengalaman atau pengalaman dari lomba yang telah didapat Mbak Mail ya. Gimana sih Mbak perjuangan Mbak Mail ketika mengikuti lomba pertama? Itu kan pasti bagi orang yang belum pernah mengikuti lomba ya, ngangong juga bingung mau mulai dari mana nih gitu. Ya, jadi dulu karena di divisi Sains Al-Quran sendiri dulu saya masih menjadi staff, di mana ketua divisinya dulu itu Mbak Tahlia. Tentunya sebelum saya mensubmit karya saya tentunya konsultasi terlebih dahulu kepada Mbak Tahlia, kemudian ke teman-teman yang lebih berpengalaman di bidang penulisan gitu. Dan untuk sampai pada titik tersebut, saya tentunya banyak bingung terlebih dahulu. Aduh, aku harusnya bawain apa ya, aku harusnya nulis apa tentang itu, dan saya butuh banyak waktu untuk menentukan ide apa sih yang sebenarnya saya tulis. Dan pada waktu itu hampir 1 minggu sebelum pengumpulan karya, akhirnya saya menentukan untuk mengambil topik jimpitan, yang akhirnya saya ubah jadi 7,000 atau jimpitan digital gitu. Oke. Nah, terkait dengan pemilihan topik nih Mbak, bagaimana sih kita bisa menentukan topik yang baik untuk kita dan pas gitu untuk perlombaan itu? Apa mungkin kita harus istikharah dulu atau gimana gitu ya teman-teman? Ini ngomongin lomba karya tulis. Iya. Bukan divisi KTI ini. Oke, kalau secara umum tentunya kita harus sesuaiin dengan temanya terlebih dahulu. Tapi ngomongin secara umum tentang lomba di Iksan, itu sama saja ngomongin tentang
MTQ-MN atau Musabaqah Tilawatul Quran mahasiswa nasional, di mana ada banyak cabang. Dan sampai sejauh ini teman-teman Iksan mungkin baru mewadahi 5 cabang, mulai dari tahfidz, tartil, kaligrafi, KTIA, dan juga baris janji atau rebana. Namun sampai perjalanan sampai sekarang, Iksan telah bereksplorasi lebih jauh dari 5 divisi itu. Sudah ada di Syarhil, tentunya Dati ya udah pernah jadi persyaratan Syarhil, kemudian desain aplikasi Al-Quran, dan baru-baru ini juga ada debat bahasa Inggris karena Al-Quran ini ya. Iya. Itu yang sekarang itu kita mau ke Turki, ikut ISMA kan gitu. Itu berangkat dari Iksan dulu KTE, debat bahasa kandungan Al-Quran bahasa Inggris, kemudian yang terakhir kemarin juga di Fahmi Al-Quran begitu. Meskipun Iksan baru ada 5 cabang, tapi Iksan telah berlari, menurut saya telah lebih jauh dari yang harusnya begitu. Sudah kemana-mana, sudah ada bibit di cabang mana-mana begitu. Itu ya dari Mbak Meil. Selanjutnya nih Mbak Meil ini kan adalah santri ya Mbak. Udah santri, mahasiswa, Masya Allah, cantik banget, berprestasi lagi. Dati pengen tahu nih, bagaimana cara Mbak Meil itu manage waktunya agar bisa lebih bermanfaat di kegiatan yang baik seperti berkarya gitu kan ya Mbak. Nah itu cara Mbak Meil memanage waktu dari pagi sampai malam 24 jam untuk kegiatan kampus, kuliah itu bagaimana Mbak? Di-spill nih. Boleh. Kan pagi bangun tidur. Oke. Kalau dari pagi tentunya biasa ya subuhan, kemudian untuk sebenarnya ini sedikit nggak baik kalau teman-teman deadliners terus lembur sampai jam 12, karena saya pribadi pun masih nggak bisa tidur sebelum jam 11 begitu. Padahal baiknya itu jam 11 sampai jam 1 bangun gitu. Tapi ternyata karena tuntutan-tuntutan deadliner itu akhirnya ya tidur jam 12, jam 1 malam gitu. Dan gimana cara manajernya? Tentunya teman-teman sebagai manusia ini yang salah satu, kalau ciri-ciri makhluk hidup di biologi itu ada yang namanya peka terhadap rasa. Iya, benar. Nah itu manusia juga punya kemampuan untuk beradaptasi dengan apa yang ada di hadapannya. Ketika teman-teman ternyata mengambil keputusan, saya kuliah, saya ternyata harus ngaji juga, dan itu otomatis tubuh kita juga nantinya akan memahami, harusnya saya nanti akan seperti ini, dan itu akan mengikut sendiri. Dan yang tahu diri kita, yang paling tahu tubuh kita adalah diri kita sendiri, dan tentunya itu harus disesuaikan dengan kemampuan pribadi kita begitu sih. Tapi jadi mau ngambil resiko seberapa sibuk apa yang teman-teman mau ambil itu harus ditentukan dengan diri kita sendiri, dan nggak boleh disamakan dengan teman yang lain. Oke. Berarti kalau kita mau hari kita itu produktif, kita harus punya kayak catatan kecil kita di hari ini tuh mau ngapain aja gitu ya. Oke. Itu adalah hal yang penting supaya kita nggak lupa. Biasanya kita seorang manusia kan tidak lupa dengan lupa, ngapa-ngapain setelah ini apa ya, lupa gitu, jadi nggak jadi. Itu ya, itu dari Mbak Meil ya, salah dari Mbak Meil untuk mencatat kegiatan kita di setiap harinya. Selanjutnya Mbak Meil, kita dari tadi itu membahas tentang prestasi Mbak Meil. Menurut Mbak Meil, pengertian dari prestasi sendiri itu apa sih? Oke, ngomong tentang prestasi, tentunya nggak semua hal atau event kegiatan yang endingnya adalah ada piala, sertifikat, kejuaraan begitu, tidak. Banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab ataupun buku-buku ya, teman-teman pasti tidak jarang mendengar kata-kata bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, ini perlu dipenuhi bahwa tentunya prestasi terbesar bagi diri kita tentunya adalah mengalahkan diri kita sendiri. Ketika teman-teman bisa bisa jalan-jalan tapi teman-teman malah milih iksanan. Ketika teman-teman bisa pacaran tapi teman-teman malah milih majelisan gitu. Dan ketika teman-teman mungkin ya itu tentunya nggak sepenuhnya negatif ya, tapi ada momen-momen yang teman-teman bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya itu ya nggak ada mudaratnya, tapi teman-teman lebih memilih sesuatu yang lebih bermanfaat, dan itu kan tentunya diperlukan effort yang lebih untuk mengalahkan diri kita sendiri. Jadi definisi prestasi menurut saya itu sih, ketika kita
tidak mengikuti apa yang diinginkan diri kita sendiri. Oke, itu dari Mbak Mail ya. Selanjutnya kita sudah bahas tentang prestasi mungkin dari Iksaners di sana itu kepo nih, motivasi apa atau dorongan apa yang membuat Mbak Mail itu jadi seperti